Salam Rahayu, sederek sedaya ingkang kinurmatan. Ulasan mengenai Ratu Adil kali ini adalah mengenai hubungan antara pernyataan Ronggo Warsito dengan keadaan Ratu Adil itu sendiri. Pemahaman menurut penulis adalah apa yang disampaikan oleh Ronggo Warsito sebenarnya adalah menceritakan kisah mengenai Ratu Adil dan bukan 7 presiden. Penyebutan Satrio di sini adalah untuk memaknai sosok atau satu sosok satria yang bergelar Ratu Adil. Hal yang mendasari pengertian penulis adalah tertulis pada bagian Satrio Pambukanegapuro dan Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama. Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro, satria yang terbelenggu, terpenjara oleh keadaan karena tugas dan tanggung jawabnya, dan kemudian menjadi tokoh pemimpin yang sangat tersohor di seluruh jagat, Murwo Kuncoro. Penjelasannya, keterbatasan akan kehidupan normal selayaknya manusia pada umumnya membuatnya seolah terpenjara di kehidupannya. Satrio Mukti Wibowo kesandung kesampar, satria yang kelak berharta dunia, mukti, juga berwibawa ditakuti Wibowo, namun sebelumnya akan mengalami suatu keadaan serba buruk, kesandung kesampar. Penjelasannya, kehidupannya selalu mengalami kesusahan secara materi duniawi, baik keuangan, pekerjaan, usaha, dan sebagainya. Satrio Cinumput Sumo Atur, satria yang diangkat, terpungut, cinumput, akan tetapi hanya dalam masa jeda atau transisi atau sekedar menyelingi saja. Sumela Atur. Penjelasannya, satria yang akan muncul sesaat demi menyelamatkan suatu keadaan dan setelah itu akan digantikan oleh satria yang lain. Satrio Lelono Topo Ngerame, satria yang mengembara keliling dunia, Lelono, dan dia adalah seseorang yang mempunyai tingkat kejiwaan spiritualis yang tinggi, Mandito Topo Ngerame. Penjelasannya, dia berjalan, diperjalankan, melakukan perjalanan ke berbagai tempat, wilayah, dan negara demi menyampaikan misi, kehidupan, dan wahyu. Satrio Piningit Hamong Tuwo, satria yang muncul dan akan membawa seluruh manusia untuk kembali kepada ajaran nenek moyangnya atau leluhurnya masing-masing, Hamong Tuwo. Penjelasannya, kesadaran seluruh manusia akan dipulihkan dan manusia akan mengingat kembali kepada diri sejatinya dan dari mana dia berasal. Satria Boyong Pambukanegapuro, satria yang berpindah tempat, Boyong, dan akan menjadi pembuka gerbang menuju zaman keemasan, Pambukanegapuro,
Penjelasan: pembuka portal dimensi untuk merubah zaman dari zaman kala bendu masuk kepada zaman kali yuga. Ingat, yang dibuka adalah gerbang zaman yang tentu saja bersifat sangat mistis dan spiritualis. Portal dimensi, Stargate, dan sebagainya. Dia telah membuka portal di beberapa wilayah di Indonesia, Malaysia, Singapura, Macau, Taiwan, Hong Kong, dan Brunei. Ini untuk menyatukan energi ion Sundalen. Satrio Pinandito, Sinisihan Wahyu. Satria yang terdiri dari 3 sosok dengan 3 kemampuan. 1. Sosok religius bagi Resi Begawan Pinandito. 1 sosok yang akan bertindak atas dasar hukum petunjuk Sinisihan. 1 sosok yang selalu bersandar hanya kepada Tuhan semata, Wahyu. Penjelasan: 3 sosok Satrio Pinandito yang akan berdampingan Sinisihan bekerja untuk melaksanakan misi Wahyu. Prabu Joyoboyo menulis, "Jangan keliru mencari dewa, carilah dewa bersenjata Trisula Weda." Dan Prabu Siliwangi juga menulis, "Nusa jaya lagi, sebab berdiri Ratu Adil yang sejati." Sebuah pesan bahwa ke depan akan ada banyak orang yang mengaku-aku sebagai Ratu Adil, dan banyak orang yang salah dalam mencari Ratu Adil. Maka perlu kecermatan dan ketelitian untuk mencarinya. Marilah kita bersama-sama mencari para satria ini. Dan Prabu Siliwangi berkata, "Carilah bocah Angon, karena dia yang tahu di mana Ratu Adil berada." Sesuai dengan apa yang tertulis dalam pengertian Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, jika memang itu adalah presiden, apapun yang dibuka oleh presiden bisa diibaratkan sebagai gapuro yang dibuka, dengan catatan bahwa presiden tersebut mempunyai kemampuan spiritual dan kesaktian yang sangat lebih hingga mampu membuka atau menggoyahkan gerbang zaman menjadi terbuka. Kenyataan adalah berbeda. Presiden yang dimaksud ternyata tidak membuka apapun dan sudah berjalan sekian tahun. Sementara untuk kalimat Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, sesuai penjelasan di atas, bahwa suatu wahyu yang diberikan secara terpisah untuk melakukan pekerjaan yang berbeda sesuai dengan kemampuannya, dan posisi ini bukan saja untuk Indonesia, melainkan untuk seluruh umat manusia yang ada di bumi. Itulah saat di mana Indonesia disebut sebagai mercusuar dunia, benar-benar sinar terang untuk menerangi seluruh bumi, karena unsur wahyu yang tertinggi sudah berada di Indonesia. Suatu kondisi pemahaman akan berubah seiring berjalannya waktu, karena waktulah yang akan membuktikannya. Apapun pemahaman yang ada, masing-masing diserahkan kepada diri sendiri untuk mencikapinya. Salam Rahayu.